Tiap malam, setiap kali saya mencoba untuk membaca buku-buku itu, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu membaca buku-buku yang bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka akan bergantian seperti tentara jaga malam, datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam tiba, waktu saya tertidur. Pintu ini tak boleh dikunci sampai jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 10-15 menit lagi, mereka akan datang ke kamar ini untuk memastikan saya masih membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada para hadirin sekalian yang menyaksikan nasib saya secara langsung di kamar ini ataupun melalui kanal YouTube atau Zoom. Sebenarnya, berbagai cara sudah saya coba. Mulai dari membaca puisi, cerpen, pepatah, kata-kata motivasi penyemangat belajar, bahkan kritik-kritik tajam para pakar tentang bahaya kecanduan handphone. Tapi sayangnya, hal itu tidak mempan sama sekali terhadap saya. Ya, awalnya sih berhasil. Cuma bertahan 10-15 menit. Dan sisanya ngantuk. Bahkan, kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa rindu saya terhadap handphone. Kalau saja merubah diri ini bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya takkan semenderita ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya kalau saya ini menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya? Atau di getar suara saya mungkin? Atau di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan akting mahasiswa yang sedang ikut festival mono virtual itu. Ini real. Nyata. Saya memang sedang menderita. Tak percaya? Coba sekarang saya tanya. Siapa yang bisa berpisah dengan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri? Mampu tidak? Tidak kan? Saya juga begitu. Saya tidak mampu berpisah dengan handphone saya itu. Handphone itu bukan sekedar benda biasa. Dia adalah teman kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia selalu menemani kita. Dikala orang-orang itu tidak mau atau malas untuk menemani kita,
yang masih kecil dan tidak memiliki nilai guna ini. Dia selalu ada di sisi kita. Dia selalu setia melayani kita, apapun keinginan kita. Bahkan, kita bisa saja bertamasya dengannya. Kita bisa bertamasya dengannya kemanapun kita mau. Ya, asal baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita tanpa keluhan sedikit pun. Itulah mengapa saya tidak bisa berpisah dengan handphone. Karena dia lebih setia daripada partner sesama kita. Handphoneku. Betapa susah jalan yang kutempuh untuk bersama denganmu lagi. Ya, sesekali saya pernah berganti partner. Dari satu handphone ke handphone yang lain. Tapi, sikap dan perilakunya terhadap kita tidak berubah sedikit pun. Tetap saja setia. Bahkan, ketika kita berganti partner dari satu handphone ke handphone yang lain, maka kecanggihan mereka akan semakin bertambah untuk melayani kita. Daripada kita berganti partner sesama kita, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi itu tuh pergantian pemimpin, bisa makin naik mutunya, bisa makin turun juga mutunya. Maaf, saya kalau lagi kesepian memang suka ngelantur begini. Maaf ya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas kalau saya ini sedang menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan handphone saja. Tapi saya menderita karena saya dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama, saya tahu kalau ayah membuat peraturan ini supaya studi saya itu meningkat. Jadi saya harus belajar. Tapi di sisi lain, hidup saya, jiwa saya, kesadaran saya itu sudah bersatu dengan handphone saya. Saya tidak bisa berpisah dengan dia. Bahkan sebelum ada peraturan ini, saya selalu tidur dengan handphone saya. Saya peluk dia erat-erat dan dia selalu tidur di samping saya. Setiap malam kita selalu melakukan hal-hal bersama, berdua. Kita nonton drakor bersama, kita melakukan goyang Shopee, kita juga bisa scroll TikTok dan bikin TikTok. Lalu banyak hal lainnya. Kita maraton drakor hingga subuh, hingga saya hafal dialog-dialognya. Oppa, 진짜요? 아니야. 안녕하세요. 미안해. 진짜? 알았어. 네. Ya, begitulah. Kadang-kadang kalau saya rindu dengan handphone saya ambil casingnya, saya peluk-peluk. Saya cium-cium. Sayangku. Dan kadang teringat pula saat-saat dramatis kami ketika dia mulai lemah dan kritis dan saya harus mencari colokannya untuk mengisi dayanya. Ting! Betapa bahagianya mendengar suara renyah dan riangnya.
bertamasya dengannya, berjalan-jalan dengannya, menikmati menu-menu lezat dengannya, dan dia dapat menyajikan semua itu tuh dengan secara ringkas, cepat, dan padat tanpa membuat kita menunggu lebih lama. Ya, dia bisa membuat kita bahagia dengan kemudahan fitur-fitur yang bisa kita akses di dalamnya. Ya, bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku yang bisu dan tak asyik itu untuk meninggalkan kebahagiaan saya? Di zaman sekarang ini, kita itu harus serba ringkas dan cepat. Siapa yang tidak ringkas dan cepat, dia hanya akan menjadi penghuni fosil di museum peradaban saja. Betul bukan? Ya, awalnya saya bisa untuk tidak tergantung padanya dan memakainya ketika hal-hal yang penting saja. Tapi saya memergoki ayah dan ibu sedang asyik duduk dengan handphone mereka di malam hari. Itu membuat saya merasa terhianati. Oleh karena itu, saya menjadi tidak bisa berpisah dengannya. Bahkan sekarang, dia sudah ada dalam diri saya. Dia menjadi detak jantung saya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya atau kalian akan menderita.